Allah menginginkan kita hidup di dunia ini, hidupnya senang, Bu, bahagia. Ini nggak pernah ada keterangan di Quran, Allah menginginkan kamu susah, itu nggak ada. Kata Allah, turun semua ke bumi. Kalau ada petunjuk dariku, untuk kebahagiaan kamu. Kalau ada petunjuk dariku, untuk kenyamanan kamu. Kalau ada petunjuk dariku, untuk kesuksesan kamu hidup di dunia. Jadi Masya Allah, ini kalau kita tahu tentang konsep ini, maka tidak ada sedetik pun dalam hidup kita kecuali ingin syukur saja pada Allah. Jadi ketika Nabi Adam dan istrinya Hawa diturunkan dan melahirkan kita kemudian hari, itu Allah menginginkan kita hidup di dunia ini, hidupnya senang, Bu, bahagia. Ini gak pernah ada keterangan di Quran Allah menginginkan kamu susah, itu gak ada. Di semua makhluk yang tinggal di bumi, yang namanya manusia itu, ketika dia terlahir, kata Allah, saya ingin kamu bahagia, saya ingin kamu senang, nanti yang abadi nanti di akhirat. Tapi kamu dapatkan dulu percikannya saat di dunia, percikan kebahagiaan. Ayo, kalau berumah tangga bahagia, kalau bekerja bahagia, jadi anak bahagia, jadi istri bahagia, jadi ibu bahagia. Itu begitu pertama lahir, misinya misi kebahagiaan. Jadi kalau ada manusia yang tidak bahagia, yang salah bukan Allah, yang salah manusianya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk kebahagiaan yang telah Allah tetapkan. Kan begitu Adam diturunkan, kata Allah, ini saya berikan petunjuk. Petunjuknya petunjuk bahagia. Kalau kamu ikuti petunjuk ini, hidupmu selama di dunia, jadi apapun engkau akan bahagia. Jadi dokter yang bahagia. Jadi ibu rumah tangga yang bahagia. Jadi pekerja yang bahagia. Jadi anak yang bahagia. Karena itu dalam Al-Quran, semua ada tuntunan tentang ibu, tentang anak, tentang istri, puncaknya kebahagiaan. Karena itu ketika Allah mintakan kita untuk ibadah pun, sholat, selain tadi diminta patuh sebagai hamba, diminta taat sebagai hamba, puncaknya hikmah yang kedua adalah kebahagiaan. Silahkan ibu cek dalam panggilan azan ketika diminta sholat, hayya 'alas sholat, ayo sholat. Apakah kalimat azan berhenti sampai di situ? Tidak. Teruskan setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Falah itu artinya apa? Falah itu bahagia, falah itu sukses, falah itu beruntung. Jadi begitu kita dipanggil sholat, Allahu Akbar, kata Allah, yang merasa hamba, ayo sholat. Kalau nggak merasa hamba, ya nggak sholat. Berarti kalau ada yang tidak sholat, dia merasa dirinya bukan hamba. Cuman satu di antara dua makhluk, yang satu sholat, yang satu tidak. Yang sholat itu manusia, Adam dan Hawa. Yang tidak sholat adalah setan. Makanya setan itu ketika dia mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Abu Daud nomor hadis 857. Fafarra syaitanu alaihi dhuratun. Maka setan ketika mendengar suara adzan langsung lari terbirit-birit saking tidak inginnya mendengar suara adzan. Jadi kalau ada yang alergi dengan adzan, suara apa ini? Berisik sekali. Laguku lebih indah daripada adzanmu, misal. Nah, ini sama dengan bukan saya yang bilang, awas hati-hati. Awas, nggak boleh saya jadi tersangka. Awas hati-hati. Bukan saya yang bilang. Ini sama dengan dia sedang dipengaruhi oleh setan. Karena hakikatnya manusia. Mesti beda. Jadi kalau ibu ingin bedakan, ibu itu manusia apa setan, gampang. Satu, manusia itu pasti sholat. Ini gampang aja. Kalau ibu sedang sholat, misalnya Allahu Akbar, ada yang tidak sholat, setan. Bukan. Ini artinya dia tidak sedang sadar, dia sedang tidak sadar dengan kehambaannya. Jelas sampai sini? Maka jangan ikut kanan setan, Bu, jangan bersaing dengan setan. Setan itu profesional dalam urusan maksiat. Dan sangat sempurna, perfect dalam urusan meninggalkan ibadah. Jadi kalau ibu sudah nggak mau ibadah, ibu sudah telat, ketinggalan, udah ada setan yang duluan. Dan jangan bersaing, ibu nggak akan menang. Nggak akan menang. Karena itu lebih baik kita menjadi manusia yang seutuhnya. Jelas? Hayya 'alal falah. Hikmah yang kedua, setiap ibadah melahirkan kebahagiaan. Makanya semua orang-orang yang ibadah itu pangkal pertama kebahagiaan itu ketenangan, Bu. Ketenangan. Mustahil orang bisa bahagia kalau tidak tenang. Ibu pilih mana ya? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Ayo. Angger kaya tapi tenang.
Kaya tapi tenang, ya itulah ibu-ibu. Selalu ada pilihan yang ketiga. Mau ke majelis taklim, ikut pengajian, datang pada suami, wah bawa proposal tentang warna baju, kan? Satu merah, yang kedua biru. Masya Allah. Ayah, mana yang paling bagus ya? Merah atau biru? Kayaknya biru deh, mah. Kayaknya merah deh, ayah. Nanya tapi udah punya pilihan. Ya. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Selalu ada pilihan yang ketiga. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, kebahagiaan itu pangkalnya ketenangan. Jadi mustahil ada orang bahagia kalau nggak tenang, itu mustahil. Karena itu hikmah ibadah, itu setiap kita menunaikan ibadah pasti ada ketenangan. Ibu kalau nggak percaya silakan. Ibu kalau sedang baca Quran tenang nggak? Tenang. Baca Quran ibadah bukan? Ibu kalau sedang berdoa tenang nggak? Tenang. Jadi berdoa itu walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan tiba. Ya Allah, berikan kecerdasan pada anakku. Ya Allah, luluskan ia dalam ujiannya esok. Ujiannya baru besok, tapi ketenangannya sudah ada. Ya Allah, lancarkan pekerjaan suamiku, ya Allah. Ya Allah, tenangkan keadaan jiwa-jiwa kami. Jadi pekerjaan baru besok dikerjakan, tapi ketenangannya sudah tiba. Semua ibadah, pangkal pertamanya melahirkan ketenangan. Makanya ada rumus dalam perkataan para ulama, ibu, kalau sedang tidak tenang, sedang gelisah dalam urusan dunia, ibu berdoa. Atau ibadah. Pilih jenisnya yang mudah kita kerjakan. Misal di rumah tangga ada persoalan, alih-alih ibu bikin status yang tidak jelas. Sekarang banyak peluang dilakukan di media sosial. Ya lebih baik ibu kerjakan ibadah, ambil wudhu, menghadap ke kiblat, buka mushaf, baca. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu akan tiba. Ustadz kalau nulis statusnya sambil baca mushaf gimana? Sama aja salah tuh. Kamu tidak seperti yang aku kira. Nungguin komen gitu kan sampai maghrib. Baca Quran, doa, sholat, ya lakukan pekerjaan itu, ketenangan akan tiba. Nah itu yang dimaksud dengan hikmah.